Meski bertanding menunggang kuda, Pangeran Susima kalah dengan Asoka. Kau anak yang pemberani. Kau sudah mengalahkan Susima dan juga Sera. Aku sangat senang dengan itu. Oleh karena itu aku akan memberikan... Episode kali ini dimulai setelah Susima dikalahkan oleh Asoka. Kekalahan itu membuat Susima tidak bisa menerima kenyataan. Ia merasa harga dirinya sebagai putra sulung kerajaan telah direndahkan. Dengan penuh amarah, Susima meminta Raja Bindusara agar Asoka tidak diberi hadiah, melainkan dihukum, karena menurutnya Asoka telah menang dengan cara licik dan mengambil jalan pintas. Namun Raja Bindusara menolak tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Asoka bukanlah kelicikan, melainkan kecerdikan. Asoka tidak melakukan sesuatu yang salah ataupun curang. Sebagai seorang pangeran, Susima harus belajar menerima kemenangan orang lain dan berani mengakui kekalahannya sendiri. Mendengar perkataan ayahnya, Susima hanya bisa terdiam sambil menahan amarah yang semakin besar di dalam hatinya. Ayo antar aku sampai ke kandang kuda. Tidak, aku akan pergi sendiri, Yang Mulia. Ini adalah perintah. Sementara itu, Ratu Nur datang menemui Dharma dengan wajah penuh kemarahan. Ia mempertanyakan mengapa Dharma membiarkan Raja Bindusara pergi bersama Susima, padahal luka sang raja masih belum benar-benar sembuh. Dharma menjawab dengan tenang bahwa Raja Bindusara hanya ingin menghabiskan waktu bersama putranya. Sebagai seorang anak, Susima membutuhkan waktu bersama ayahnya, dan Dharma merasa tidak memiliki alasan untuk melarang keinginan seorang raja sekaligus seorang ayah. Namun jawaban itu tidak membuat Nur puas. Dengan tegas ia memperingatkan Dharma bahwa jika sesuatu terjadi kepada Raja Bindusara, ia tidak akan pernah memaafkannya. Setelah berkata demikian, Nur meninggalkan Dharma. Asoka dan Yang Mulia, naik kuda bersama. Raja Bindusara merasa menyesal. Ia berpikir bahwa seharusnya ia melarang Asoka dan Susima bertanding. Karena keputusan itulah Asoka terluka, dan sekarang ia merasa harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Bindusara kemudian meminta Dharma untuk mengobati luka Asoka. Dengan hati yang berat, Dharma merawat Asoka, tetapi ia tetap menyembunyikan identitas aslinya dari Asoka maupun Bindusara. Saat Asoka memejamkan mata, ia merasakan sentuhan Dharma yang begitu lembut. Sentuhan itu membuatnya merasa seperti sedang bersama keluarganya sendiri. Asoka kemudian berkata bahwa ibunya dulu juga mengoleskan obat dengan cara yang sama, dan setiap kali ibunya mengobati luka, rasa sakit yang ia rasakan terasa berkurang. Tidak lama kemudian, Acarya datang dan mendengar perkataan Asoka. Ia lalu menyinggung tentang pertandingan sebelumnya dan mengatakan bahwa ia mendengar Asoka menantang Pangeran Susima dengan cara yang licik. Namun Asoka langsung membantah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kecurangan. Raja Bindusara pun membela Asoka. Ia menjelaskan kepada Acarya bahwa perkataan Asoka benar. Pertandingan tetaplah pertandingan, dan Asoka tidak melanggar aturan apapun. Bindusara juga mengatakan bahwa anak ini memang berbeda. Cara berpikirnya tidak seperti anak-anak lainnya. Dia mengaku dirinya sebagai raja. Bukan mengaku, memang benar. Tidak diragukan jika dia memang adalah keturunan bangsawan. Karena anak ini memiliki semua sifat kebangsawanan. Setelah itu Asoka tersenyum dan berterima kasih kepada Raja Bindusara karena mampu memahami dirinya. Ia berkata bahwa setetes air tidak akan pernah bisa memahami kedalaman lautan. Mendengar perkataan itu, Bindusara langsung mengingatkan Asoka agar berhati-hati. Ia mengatakan bahwa Acarya bukan hanya gurunya, tetapi juga guru dari ayahnya, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang berbicara sembarangan kepadanya. Asoka pun meminta maaf, namun ia tetap mengatakan bahwa kecerdikan Bindusara memang pantas mendapatkan pujian, karena sang raja mampu memahami maksud perkataannya. Kaulah yang menyuruh mereka untuk mengajak anak ini ke kamarnya. Tentu. Tapi aku tidak membutuhkan semua ini. Obati dulu lukamu itu. Pengobatan sudah selesai, Yang Mulia. Terima kasih. Setelah Asoka pergi, Bindusara mengatakan bahwa Asoka adalah anak yang sangat mandiri. Mendengar itu, Acarya kembali mengingatkan Bindusara agar tidak keluar istana tanpa pengawalan. Namun Bindusara menjawab bahwa jika kematian memang sudah ditakdirkan datang kepadanya, para pengawal pun tidak akan mampu menghentikannya. Setelah semua kejadian yang ia alami, Bindusara mulai merasa bahwa dalam hidupnya masih ada tujuan yang belum tercapai. Ia belum mengetahui tujuan itu, tetapi ia yakin selama tujuan tersebut belum terpenuhi, ia tidak boleh menyerahkan nyawanya begitu saja.
Melihat wajah Acarya yang terlihat penuh kecemasan, Chandragupta pun bertanya apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikirannya. Acarya akhirnya mengungkapkan penyesalannya. Ia merasa bersalah karena selama ini telah berusaha menjauhkan seorang anak dari ibunya sendiri. Menurutnya, seorang anak yang seharusnya hidup di istana justru harus tinggal di kandang kuda dan menjalani kehidupan seperti pelayan biasa. Ia sadar suatu hari nanti generasi berikutnya mungkin akan menganggapnya sebagai orang yang egois. Namun, di balik semua keputusan yang ia ambil, hanya ada satu tujuan, yaitu demi masa depan kerajaan Magadha. Acarya menegaskan bahwa semua yang ia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Baginya, Asoka adalah masa depan Magadha. Jika dibutuhkan apapun agar Asoka bisa menjadi seorang penguasa, ia akan melakukan semuanya. Seorang anak yang biasa saja, yang menjaga kuda-kuda kita di kandang, yang aku pun tidak sudi untuk memandangnya. Tapi hari ini Ayah lebih mementingkan dia daripada putranya sendiri, daripada aku, putra kesayangannya. Tenang, nak, tenanglah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang, Ibu? Susima masih tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dengan penuh emosi, ia mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia tidak mengerti siapa sebenarnya Asoka. Dalam waktu singkat, seseorang yang menurutnya memiliki derajat lebih rendah kini bisa berdiri sejajar dengannya. Bahkan ayahnya sendiri membawa Asoka naik kuda dan mengajaknya kembali bersama. Hal itu membuat Susima semakin kesal. Melihat kemarahan anaknya, Ratu Charumitra mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa Susima memang memiliki kekuatan, tetapi amarah yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi kelemahan. Menurutnya, amarah adalah senjata seorang bangsawan. Namun jika tidak diarahkan dengan benar, senjata itu justru akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Susima lalu berkata bahwa dirinya adalah putra kesayangan ayahnya. Ia tidak sanggup melihat Bindusara memberikan perhatian kepada orang lain lebih besar daripada kepadanya. Charumitra pun menjawab bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama. Susima adalah putra sulung Bindusara dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebut apa yang menjadi hak putranya. Charumitra kemudian meminta Susima untuk percaya kepadanya. Hari itu akan diadakan perayaan kemenangan di Ujjain, sekaligus perayaan kesembuhan Bindusara. Ia meminta Susima bersiap dan mengingatkan bahwa darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Jangan biarkan pikirannya dipenuhi oleh seseorang yang menurutnya tidak sebanding dengannya. Charumitra mulai menceritakan masa lalu kepada Susima. Ia mengingatkan saat Susima masih berusia 1 tahun ketika seseorang pernah menyerang Bindusara. Saat itu semua orang mengira Bindusara telah meninggal dan Justin sudah bersiap mengambil alih tahta kerajaan. Namun menurut Charumitra, tahta itu seharusnya menjadi milik Susima. Hari itu adalah masa paling menakutkan dalam hidupnya. Sejak saat itulah ia mulai mengumpulkan kekuatan agar tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi jalan Susima menuju singgasana. Charumitra kemudian meminta Susima agar tidak memikirkan Asoka. Ia meyakinkan putranya bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Namun ia mengingatkan satu hal, Susima harus tetap tenang dan tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di tempat lain, Justin diam-diam mendatangi Ratu Nur. Dengan senyum menggoda, Justin berkata bahwa sepertinya Dewa memberikan seluruh kecantikan hanya kepada satu wanita. Jika begitu, menurutnya Dewa tidak adil kepada wanita lainnya. Nur langsung menjawab dengan dingin. Ia mengingatkan Justin bahwa ia sudah pernah mengatakan agar tidak datang ke tempat itu. Namun Justin tidak mundur. Ia berkata bahwa dirinya merasa iri kepada Bindusara karena ada sesuatu yang hanya menjadi miliknya dan tidak akan pernah bisa direbut oleh Bindusara. Mendengar perkataan itu, Nur langsung marah. Ia mengambil belati dan memperingatkan Justin agar tidak mengulangi perkataan tersebut. Jika kalimat itu keluar lagi dari mulutnya, maka belati itu akan berlumuran darahnya. Justin hanya tertawa kecil dan memanggil Nur dengan sebutan kucing liar. Namun Nur membalas bahwa lebih baik menjadi kucing liar daripada kucing peliharaan yang masih bergantung pada pangkuan ibunya. Setelah itu Nur menjauh. Justin mendekat. Baginya, sikap keras dan berani Nur justru membuatnya semakin tertarik. Ia berkata bahwa sifat seperti itulah yang membuatnya menyukai Nur dan mereka akan bertemu lagi di perayaan sore nanti. Perayaan besar diadakan untuk merayakan keselamatan Raja Bindusara. Di tengah persiapan, Bindusara mengatakan bahwa ia ingin mahkota diletakkan langsung oleh ibunya sendiri. Tidak lama kemudian, Helena datang menghampirinya. Bindusara berkata bahwa ia baru saja membicarakan ibunya, tetapi sekarang Helena sudah datang di hadapannya.
Menurutnya itulah ikatan kuat antara seorang ibu dan anak. Namun Bindusara merasa heran karena Helena belum bersiap menghadiri perayaan. Helena menjawab dengan pelan bahwa dirinya merasa tidak memiliki hak untuk ikut dalam perayaan tersebut. Mendengar itu, Bindusara terkejut. Ia meminta para pelayan meninggalkan mereka sebentar, tetapi Helena menolak karena ia tidak malu meminta maaf di hadapan siapapun. Bindusara lalu bertanya mengapa ibunya harus menyakiti hati sendiri dengan meminta maaf kepadanya. Tapi untuk apa ibu minta maaf seperti ini? Atas apa yang kukatakan semalam itu. Maka untuk itulah, kau masih belum mengerti tentang Acarya Chanakya. Dia ibaratnya pedang bermata dua. Tidak bisa tahu dia akan diserang dari arah mana dan bayangannya. Lebih kelam dari malam, tak berapa lama yang sudah kau telan. Helena mengakui bahwa perkataannya di masa lalu telah melukai hati Bindusara. Ia merasa seharusnya tidak mengatakan hal-hal tersebut. Namun Bindusara justru menjawab dengan penuh kasih. Menurutnya ibunya tidak perlu merasa bersalah, karena ia tahu selama ini Helena selalu mencemaskan keselamatannya. Kedudukan ibunya sangat besar dalam hidupnya. Bahkan di hadapan semua orang, ia mengakui bahwa Helena adalah ibunya, seperti Krishna yang memiliki ibu Yasoda. Baginya meskipun terkadang nasihat seorang ibu terasa berat, pasti ada kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Jika Helena tidak hadir dalam perayaan itu, maka perayaan tersebut tidak akan memiliki arti. Helena segera menghentikannya. Ia mengatakan bahwa seluruh rakyat Pataliputra sudah menunggu perayaan itu dan mereka juga berhak merayakannya. Helena hanya ingin mendengar satu hal, yaitu bahwa Bindusara telah memaafkannya. Bindusara tersenyum dan berkata bahwa jika ia tidak memaafkan ibunya, maka lidahnya sendiri tidak pantas berada di mulutnya. Jika kata-kata seperti itu keluar dari mulutku, maka lidah itu akan kupotong. Sekarang ibu segera bersiap. Aku akan menantikan ibu. Bindusara berbicara kepada Dharma. Ia mengatakan bahwa kedatangan Dharma untuk mengobatinya atas bantuan Acarya Chanakya telah berhasil, dan semua itu juga terjadi karena restu ibunya. Bindusara merasa beruntung karena seseorang seperti Dharma telah menyelamatkan hidupnya. Ia juga mengatakan bahwa para pelayan akan mendapatkan makanan istimewa dan berharap Dharma ikut menikmatinya. Setelah Bindusara pergi, Dharma hanya terdiam dalam hati. Bagaimana mungkin ia menikmati makanan istana jika ia belum tahu apakah putranya, Asoka, sudah makan atau belum? Makanan seperti itu hanya diberikan pada kuda-kuda yang sedang dihukum. Inilah bedanya, jadi raja sungguhan dan raja palsu. Dan ini adalah hadiah mengalahkan Pangeran Susima. Dan di sana pangeran sedang menikmati. Sementara itu di kandang kuda, teman-teman Asoka membicarakan kemewahan perayaan di istana. Mereka membayangkan para pangeran sedang menikmati berbagai makanan lezat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menurut mereka, istana pasti memiliki hidangan dari susu, mentega, yogurt, dan berbagai makanan mewah lainnya. Bahkan hanya mencium aromanya saja mungkin sudah membuat seseorang merasa kenyang. Mendengar itu Asoka tersenyum. Ia berkata bahwa hari ini dirinya telah menang, dan kemenangan itu akan ia rayakan dengan caranya sendiri. Sebagai raja hutan, ia akan memberikan makanan istimewa kerajaan kepada teman-temannya. Berhati-hatilah. Jangan sampai ada gangguan dalam perayaan ini. Dan hal yang paling penting, jangan ada kekurangan dalam penjagaan keamanan bagi Yang Mulia Bindusara. Mengerti? Pergilah. Teman-teman Asoka mulai memiliki rencana. Mereka ingin melihat langsung perayaan di istana karena menurut mereka menjadi raja di hutan lebih menyenangkan daripada hanya tinggal diam di kandang kuda. Mereka pun memutuskan pergi melihat keramaian perayaan. Hei, kalian mau kemana? Kami ingin bertemu Yang Mulia. Kelihatannya kalian bisa menghibur Yang Mulia dengan baik. Panglima, biarkan mereka masuk. Pergilah. Ayo. Seorang prajurit kemudian datang melapor kepada Panglima Khorasan bahwa seluruh area sudah dijaga dan ia bisa menikmati perayaan dengan tenang. Namun Khorasan menolak. Ia berkata bahwa selama perayaan belum selesai, dirinya akan tetap menjaga keamanan. Menurutnya, musuh selalu mencari kesempatan di saat seperti itu dan ia tidak ingin kehilangan kehormatan di hadapan raja karena serangan mendadak. Ia pun meminta para prajurit tetap waspada. Panglima, tolong aku. Putraku diculik iblis. Tolong aku, Panglima. Bebaskan putraku. Pada hari perayaan ini, siapa yang datang untuk berkabung? Bawa dia! Panglima. Warga itu terus memohon. Panglima, izinkan aku bertemu Yang Mulia. Aku ingin mendapatkan keadilan. Sudah lama anak-anak kami diculik oleh iblis, tetapi istana justru mengadakan perayaan. Saat itu Acarya datang dan bertanya siapa yang datang meminta keadilan di gerbang Magadha. Khorasan menjelaskan bahwa pria tersebut kehilangan anaknya dan percaya anaknya telah diculik oleh iblis. Acarya lalu menatap Khorasan. Kau tahu betapa menyakitkannya kehilangan seorang anak.
Aku tidak ingin mencampuri tugasmu, tetapi kesedihan seorang ayah yang kehilangan anak tidak mungkin disembunyikan dari telinga Yang Mulia Bindusara. Perayaan akhirnya dimulai. Raja Bindusara berdiri di hadapan petinggi Magadha. Ia berterima kasih karena rakyat telah mendoakan kesembuhannya. Menurutnya, hari itu adalah hari kemenangan Magadha, sehingga tidak boleh ada hal lain yang mengganggu jalannya perayaan. Ketika Acarya datang, seluruh orang yang hadir langsung memberikan penghormatan kepadanya. Acarya berkata bahwa tradisi memberikan hadiah pada acara seperti itu masih berlaku, tetapi ia hanya bisa memberikan restu agar Raja Bindusara panjang umur dan selalu dilindungi. Bindusara tersenyum dan mengatakan bahwa restu dari Acarya sangat berharga baginya. Begitu juga kehadiran Acarya dalam kehidupannya. Setelah itu Helena mendekati Acarya dan berbicara dengan suara pelan. Ia mengingatkan bahwa dulu tempat Acarya sangat dekat dengan Raja Bindusara, tetapi sekarang ia sudah jauh dari sumber kekuasaannya. Helena mengatakan bahwa ia melihat Acarya sedang mencoba mendekati penguasa lain, namun keadaan sudah berubah. Kini banyak hal berada dalam kendalinya, namun Acarya tetap tersenyum dengan kelicikan Helena. Hidup Permaisuri Carumitra, hidup Pangeran Susima, hidup Permaisuri Carumitra, hidup Pangeran Susima. Kebanggaan menjadi seorang permaisuri. Semakin hari semakin bertambah, Yang Mulia. Hari ini Susima tidak pernah berhenti memuji Yang Mulia. Berapa kali dia bercerita kalau dia tadi berjalan-jalan bersamamu. Bindusara berbicara kepada Carumitra. Ia mengatakan bahwa dirinya memang seorang raja, tetapi ia juga seorang ayah. Semua orang tahu bahwa Susima adalah putra sulungnya. Carumitra merasa lega mendengar Bindusara masih memberikan kehormatan yang pantas untuk Susima. Namun ia juga mengungkapkan kekhawatirannya. Sebagai permaisuri pertama, ia merasa tidak pernah mendapatkan kedudukan yang seharusnya ia terima sebagai istri pertama. Ia takut jika sesuatu terjadi kepada Bindusara, tidak ada lagi yang akan memikirkan masa depan Susima. Karena selama ini hanya Bindusara yang selalu memikirkan kebaikan dan jalan hidup putranya. Mendengar itu, Helena langsung menyela. Permaisuri Carumitra, kau tidak seharusnya berbicara seperti itu. Carumitra meminta maaf, tetapi ia menjelaskan bahwa seorang ibu yang memikirkan masa depan anaknya tidak akan memikirkan batasan apapun. Helena menjawab bahwa dalam keadaan seperti ini, waktu dan situasi juga harus diperhatikan. Jika aku bisa menghilangkan kecemasanmu, maka katakanlah, tanpa perlu merasa sungkan. Umumkanlah Susima sebagai Pangeran Magadha. Kalau masalahnya tentang tahta Magadha, kenapa Syama diabaikan? Namun Carumitra tetap menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, Susima adalah putra sulung Bindusara dan dialah yang paling berhak atas tahta Magadha. Mendengar itu, Ratu Nur tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa Susima memang putra sulung, tetapi menurut aturan Magadha, bukan hanya keturunan yang menentukan seorang penguasa. Orang yang duduk di singgasana harus mampu memikul tanggung jawab besar. Nur kemudian menyindir bahwa Susima baru saja kalah dari seorang pemuda sederhana bernama Ashoka. Ia pun bertanya, jika seorang penerus Magadha harus dipilih, apakah Susima benar-benar sudah pantas memegang tahta? Menurut Nur, mungkin saat itulah waktu yang tepat untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi penerus Magadha. Jika hari ini penguasa Magadha akan diumumkan, maka waktunya adalah sekarang. Biarkan ada pertarungan antara Susima dan Syama.